Rasulillah kau tampai kau Rasulillah khabar Rasulullah baik baik kau ani nabi kau pada ashabi sana sirajin wa ahli bait wa azwaji wa zurriyyati Rasulillah Rasulullah betul kadang wa alawi saya malik hadah dan kadang syirah sekarang kana insya Allah kana wa kana awham Rasulillah hajj Islam ya Syekh Muhammad Nawir Bantan. نسأل بأسامي سلطان الله لنا وأسلافنا وبسنا وجميع شيخنا ولمن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضر النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil makin wa khataman nabiyyin wa sayyidis sabiqin wa lahiqin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa yassir lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dasturakum ya ahla darak ila nubah ila nur ila batin radil anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Summa ghsil yadakal yumna summa yusra ma'al mirfaqain ila ansafil 'adudain fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadi al-wudu wa qul inda ghuslil yumna Allahumma adini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira wa inda ghusli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i zahri summa staw'ib ra'saka bil masibi an tabulla yadayka wa tulsikar ru'usa asabi yadaka yumna bil yusra wa tad'uhuma ala muqaddamir ras. Alhamdulillah, kita ungkapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dengan mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terdalam, terikhlas, tertumpahkan selalu kepada semulia-mulianya manusia, baginda Nabi SAW, pemberi syafaat, penolong umat. Mudah-mudahan kita semua bakal mendapatkan syafaat beliau, syafaat dunia, syafaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau pernah masuk ke dalam masjid. Lalu di dalam masjid itu ditemukan ada beberapa halaqah, beberapa perkumpulan, yaitu ada halaqah di situ, dua majelis. Kemudian ujar Nabi SAW, kedua majelis ini adalah baik, dalam kebaikan. Dua majelis yang dimaksud itu adalah yang pertama adanya aktivitas di dalam beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang lainnya adalah berupa kegiatan belajar mengajar. Itu masalah fikih, masalah ilmu tentang ibadah. Kemudian ujar Rasulullah SAW, di antara dua majlis ini ada yang paling afdal, yang mana aktivitas ibadah di dalam masjid itu
dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki ya dikabulkan, kalau Allah berkehendak tidak kabul ya tidak kabul. Dan aktivitas belajar mengajar tentang ilmu, maka ujian Nabi, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku ini diutus ujian Nabi adalah sebagai pengajar, sebagai pengajar. Maka kemudian Nabi SAW pun bergabung dengan majelis yang satu tadi, yaitu yang ada kegiatan belajar mengajar. Artinya setiap orang berkumpul di dalam mengkaji ilmu Allah, membicarakan tentang pemahaman-pemahaman tentang agama, agar kita tahu cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal daripada perkumpulan-perkumpulan yang isinya hanya sekedar ibadah. Ini ilmunya. Makanya pangkatnya seorang ulama lebih tinggi daripada pangkat ahli ibadah. Kenapa? Bisa saja yang ahli ibadah itu dia beribadah tidak berdasarkan ilmu, sedangkan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu, dia tahu cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan tentang adab wudu. Sekarang sampai pada bahasan membasuh tangan. Kata Imam Ghazali, kemudian setelah itu basuhlah tangan kananmu, kemudian yang kiri membasuhnya itu sampai atau bersama mirfaqain, siku, sampai siku. Ila ansofil adudain, bahkan sampai pada otot apa ini, trisep pengarannya, sampai sini. Membasuh tangan itu sampai sini sempurnanya. Nah, kenapa? Fa inna hilyata fil jannah tablugu mawadi'al wudu. Karena perhiasan surga itu sampai nanti pada tempat-tempat kita membasahi air wudhu kita. Sampai di mana pun membasahi, basuh tangan, sampai di seluruh wajakin perhiasan di dalam surga. Jadi kalau dia lebihkan sampai pada adudain ini, adud, maka sampai sini perhiasannya. Jadi jangan digambarkan perhiasan surga itu kayak perhiasan waktu di dunia. Biasanya pakai gelang emas, gelang hiasan sampai ke sini, ada kok bergerak tangan. Jangan salah paham masalah perhiasan surga ini ya. Jangan kayak perhiasan duniawi. Tapi sebelum kita membasuh tangan itu, hendaklah yang memakai utas, utasnya diputar-putar dulu sambil dibasahi utasnya. Tapi kalau kita di dalam WC, itu pantangan memutar utas ini. Itu ada di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ya, itu kada boleh kita sambil buang hajat memutar-mutar utas ini. Sebab itu bisa menjadikan setan itu bermukim di dalam dirinya kalau diputar-putar. Tapi kalau kita sebelum membasuh tangan, maka hendaklah kita diputar-putar supaya nanti waktu membasuh tangan itu air itu masuk ke dalam utas kita ini, kita putar-putar. Nah, kalau kita memacul utas, ya bagus saja. Tapi karencakan orang nang hilang utas tuh waktu bodoh. Makanya masjid-masjid tuh rancak mau makan siapa kehilangan jam, tertinggal jam, utas. Soalnya bodoh memacul utas. Maka utasnya 5 buting pulang. Nongkrong kono. Oh. Gak diingat ya. Ya silahkan dipakai. Tapi harus air itu masuk sampai pada
bawah utas itu harus masuk. Itu sebelum basuhnya. Nah, adapun yang utama, yang bagus itu waktu tangan itu sebelum dibasuh itu ditahlil, tahlil ya diselat-selati, yaitu dengan cara maandak tangan kiri, ini batin ngarannya, ini johir, kayak ini. Nah, itu kebalikannya waktu basuh tangan tuh. Nah, ini ngarannya tasbik. Ini tasbik juga ini. Ya, ini tangan kiri sini. Nah, kemudian tangan kanan waktu basuh tangan itu. Supaya apa? Supaya air itu jangan sampai ada bagian dari tangan kita tuh nang kada kena air. Sunat hukumnya menjelat-jelati itu, tetapi bisa saja diwajib. Karena apabila kada diselat-selati dengan ini ada air nang kada sampai, jadi wajib. Kaidahnya apa? Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jangan dianggap remeh ini menjelat ini, menggosok-gosok ini jangan dianggap remeh. Ya, membasuh batis harus digosok-gosok, tangan harus digosok-gosok, walaupun cuma sunat bisa saja. Ya, kalau kada digosok bisa kada sampai banyu itu. Wa qul inda ghuslil yumna Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Maka bacaannya waktu kita membasuh tangan sebelah kanan, Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitabku. Maksud setiap orang nanti dia punya kitab catatan amal waktu di dunia. Ya Allah berikanlah catatan amalku melalui tangan kananku dan hisaplah diriku dengan hisap yang gampang. Itu basuh tangan. Nah, berdoa gitu. Karena berapa banyak orang ya yang nanti di hari kiamat diberikan catatan amalnya itu menerima dengan tangan kiri, bahkan daripada belakang bahunya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita membasuh tangan itu supaya kena di hari kiamat waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kitabnya, dia menerima dengan tangan kanan. Nah, kenapa sampai orang tuh kada kawa menerima dengan tangan kanan? Bisa saja ya itu di luar kuasanya, disebabkan amal-amalnya dahulu tidak menyebabkan ingin menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ada seseorang yang diberikan anugerah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan di hari kiamat itu didatangkan seseorang itu diberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Lalu setelah itu dia lihat, dia perhatikan catatan amalnya. Di situ tertulis dia telah melaksanakan ibadah haji. Dia telah melaksanakan sedekah, berjihad di jalan Allah. Lalu diingat-ingat oleh orang tadi, ya Allah, selama hidupku aku tidak pernah melaksanakan haji. Selama hidupku aku tidak banyak bersedekah, juga berjihad di jalan Allah. Kenapa di dalam catatan ini ada tertulis aku telah melaksanakan ibadah haji? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab bahwa engkau waktu hidup di dunia diberikan umur panjang. Kemudian engkau banyak bercita-cita waktu di dunia, berazam itu ya lebih dulu daripada niat. Berazam itu ya dalam azamnya, kalau aku punya harta, kalau aku punya duit, aku mau pergi haji. Seandainya aku punya harta yang banyak, aku ingin banyak bersedekah. Dan aku ingin berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah.
ujar orang tadi. Akan tetapi ujar Allah, aku tahu akan ketulusan niatmu itu, maka semuanya itu ujar Allah, aku jadikan suatu pahala sebagaimana yang engkau niatkan. Jadi kita ini bagus berniat. Nang pindah kada berduit misalnya kan, atau daftar tunggu yang begitu panjang ngerasa kada mungkin, tetap dinyatakan. Tapi tentu saja niat itu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa diulah main-main niat tuh. Misalnya berniat aku hendak ini, itu isuknya kada jadi gini ya, karena aku itu. Tulus ikhlas di dalam niat itu. Nah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu pahala haji, bersedekah, berjihad di jalan Allah karena niat-niatnya waktu inya di dunia, dan inya menerima catatan amalannya itu dia terima dengan tangan kanannya. Ya, diterima dengan tangan kanan. Karena ada juga orang nang menerima dengan tangan kiri. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wadiyal kitabu fatarul mujrimina musyfikina mimma fih. Dan diletakkan akan kitab itu engkau melihat bahwasanya orang-orang yang bersalah itu dia dalam keadaan takut. Dia takut dengan apa yang ada di dalam catatannya itu. Wa yaqulun, kemudian ujar Allah, mereka pun berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, alangkah ya Allah baiknya seandainya ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Allah ini kitab apa ini? Ya, jadi orang ini sudah ada suatu ketakutannya. Waduh, ini kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabirah, yang tidak meninggalkan adanya yang kecil-kecil ataupun permasalahan yang besar. Artinya semuanya dicatatkan itu lengkap. Urusan-urusan dunia kita yang kecil, yang remeh, yang besar, semuanya ada di dalam situ. Sangat lengkap. Illa ahsoha, kecuali itu ia mencatat semuanya di dalam kitab tersebut. Nah, jadi rupanya orang-orang yang bakal menerima catatan amalnya melalui tangan kirinya itu ini sudah ada rasa takut di dalam hatinya, sudah ada takutannya. Sampai-sampai seakan-akan dia kada hendak melihat apa yang ada di dalam catatan amalnya itu. Maka untuk mendapatkan catatan amal itu melalui tangan kanan kita, baguslah kita membiasakan berdoa waktu kita membasuh tangan kanan tuh. Nah, berdoa ya dalam hati lah berdoa misalnya. Bagus lagi kalau kita hafal membaca Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Dan hisablah ya Allah dengan hisab yang gampang. Karena banyak orang yang dihisab begitu susahnya. Ya. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah sebagai umat yang terakhir, dan kami ini sebagai umat yang terakhir dan yang pertama waktu dihisab. Jadi umat yang terakhir itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi nanti waktu dihisab umatnya Nabi itu lebih dahulu, lebih pertama dihisab. Berdasarkan doanya Nabi SAW waktu mereka berada di mahsyar, Allahumma ajil hisabahum, ya Allah segerakanlah hisab mereka, ya Allah segerakanlah hisab mereka. Nah, jadi supaya jangan kalawasan di mahsyar itu, nah, supaya kita ini semuanya dihisab segera. Setelah dihisab ternyata lebih berat lagi. Nanti akan masuk pada tahapan mizan, antara hisab ya, mizan, kemudian sirat, telaga Hud. Ini ada tempat-tempat yang Nabi siap untuk memberi syafaat kepada umat. Waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu khadamnya Rasulullah,
yang suka melayani Rasulullah, kebutuhan Rasulullah, menyiapkan wudhunya Rasulullah, makanan Rasulullah, semuanya, ya, sandalnya Rasulullah. Karena sudah 10 tahun berkumpul dengan Nabi, mulai umur 10, ya, waktu masuk ke Madinah langsung bertemu dengan, diberikan Anas bin Malik oleh ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ujar Anas, berikanlah syafaatmu kepada aku ya Rasulullah. Padahal kalau kita pikir sekilas, Anas bin Malik ini tanpa meminta pun pasti diberi syafaat oleh Nabi. Karena senantiasa membela Nabi, membantu Nabi dalam kebutuhan, memenuhi kebutuhan Nabi segala-galanya selama 10 tahun. Seandainya kada bapak dah minta pun pasti diberi syafaat sama Nabi. Tapi begitulah sahabat-sahabat Nabi, mereka ingin meyakinkan betul-betul syafaat yang bakal diterimanya nanti di hari kiamat itu langsung keluar daripada mulut mulianya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa ujar Nabi? Ya wahai Anas, aku bakal kasih syafaat kepadamu. Tapi Anas belum merasa puas dengan jawaban Nabi. Ya Rasulullah, di mana nanti aku bisa menjumpaimu nanti di hari kiamat, agar aku bisa memohon syafaat kepadamu? Lalu Nabi SAW, wahai Anas, cari nanti aku di mizan. Manakala setiap manusia itu ditimbang amalnya, apabila lebih banyak kebaikannya, maka dia tentu akan menempati surganya Allah. Tapi kalau ternyata lebih banyak keburukan dan dosa-dosanya, tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau sudah ringan akan kebaikannya, fa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah. Kalau sampai ringan timbangan kebaikannya, tempatnya adalah hawiyah. Ya Rasulullah, seandainya aku tidak menemukan engkau nanti di mizan, di mana aku bisa menemukanmu ya Rasulullah? Ujar Rasul, cari aku di telaga Haud, telaganya Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi menyiapkan 1 gelas min ka'asihi Rasul. Seteguk saja kita bisa minum daripada air telaganya Nabi selamanya. Setelah itu kita tidak akan bakal merasakan haus lagi. Mudahan kita kena seberatan kau meminum telaganya, air daripada telaga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, seandainya aku pun tidak menemukanmu nanti di telagamu, di telaga Hud, di mana lagi aku bisa mencarimu ya Rasulullah? Hanang kayak itu orang anak dapat syafaat, kadang tenang-tenang aja tuh kada. Meyakinkan diri bahwasanya Nabi itu dasar bujur-bujur, ada waktu diperlukan, ada waktu diminta. Waktu itu saking takutannya sahabat Nabi yang begitu dekat loh Nabi ini, andaikan tidak mendapatkan syafaatnya Nabi, padahal sudah ada harapan dapat syafaat. Mungkin kita ini dari jalur mana kita ada harapan pasti dapat syafaat, walaupun Nabi sudah menyatakan, ya, ana syafi'un li ahlil kabair, aku bakalan kasih syafaat bagi umatku yang mengerjakan dosa-dosa besar. Nabi saking sayangnya lawan kita, Nabi sudah memproklamirkan diri bakal berikan syafaat kepada setiap pendosa-pendosa gitu. Tapi Anas bin Malik tidak bisa tenang begitu saja. Lalu di mana ya Rasul, seandainya aku tidak menemukan dirimu di mizan, di telaga Hud, di mana? Cari aku Nabi di Sirat, ya, tempat penyeberangan untuk menuju surganya Allah. Di bawahnya menunggu jahanam untuk memakan, membakar siapapun yang tidak pantas menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ujar Nabi, wahai Anas, aku tidak akan luput daripada 3 tempat itu. Kalau kau ada di 3 tempat itu, kau bakal ketemu, berjumpa dengan aku bakal kasih syafaat kepada engkau. Nah,
Begitulah Nabi SAW sayangnya dengan umat. Bahkan Nabi SAW itu menunggu pintu, ya, manakala pintu yang lain itu pintu menuju surga, Nabi tidak menunggu pada pintu surga, tapi di pintu neraka. Kenapa? Kalau ada di situ pendosa daripada umatnya Nabi yang bakalan dimasukkan ke dalam neraka, maka Nabi bersiap untuk mencegah orang tadi masuk ke dalam neraka dengan memberikan syafaatnya. Kayak itu sayangin Nabi. Lalu di mana balasan kita, ya, sebagai ungkapan kasih sayang kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dihisap dulu umatnya Nabi ini, lebih dahulu dihisap daripada umat-umat yang lain. Nah, jadi doanya apa? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Ya Allah, berikanlah catatan amalku dengan tangan kananku dan hisaplah diriku dengan hisap yang gampang. Wa inda ghusli shimal, sedangkan waktu kita membasuh tangan kita yang sebelah kiri, doa yang dibaca adalah Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya, daripada diberikan kepadaku akan catatan amalku dengan tangan kiriku. Artinya berlindung kepada Allah, jangan sampai nang bergerak itu tangan kiri. Kan kita kada tahu waktu itulah, apakah kita ini memaksakan diri hendak kanan tapi kada kawak, tapi kiri ini nang bergerak. Mungkin saja. Hah? Iya kan? Kayak kita ini kan kada tahu kena. Aku kayaknya bilanya hendak meninggal, aku nak baca la ilaha illallah. Waktu hidup, waktu sehat, sudah berniat nang kayak itu. Tapi apakah mungkin dia bisa mengucap la ilaha illallah itu? Itu nang kita takutan benar. Nanti manakala aku hendak meninggal dunia, setan-setan yang dikirimkan untuk menggoda aku dengan menawarkan minuman-minuman dan sebagainya agar hilang rasa dahagaku, aku kada hendak. Tapi kena pas kejadian itu datang kepada kita, apakah kita betul-betul kau menolak? Itu nang kita takutannya. Ya Allah, kau kada kita menolak itu nang kita takutannya. Nah, maka oleh sebab itu perbanyaklah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Itu amalan para wali, ya. Aulianya Allah Subhanahu wa taala nang kada ditinggal itu habis sembahyang tuh ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Itu amalan wali, apalagi nang kada wali. Supaya husnul khatimah tuh nah. Artinya ada usaha kita untuk mendapatkan husnul khatimah dengan cara meminta lawan Allah. Ada usaha cara meminta. Au min warai zohri, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada menerima catatan amalku dengan tangan kiriku atau melalui belakang punggungku. Nah, ya pokoknya kita tangan kanan waktu dibasuh itu dalam hati, ya Allah, dan tangan ini menerima catatan amalku hari kiamat. Iya sudah. Kenapa membasuh tangan kiri? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai tangan ini menerima catatan amalku, ya Allah. Wastaw'ib ra'saka bil masi bi an tabula yadayka wa tulsika ru'usa asabi'i yadikal yumna bil yusra. Jadi ratakanlah dengan mengusap tangan itu sekira kita membasahi daripada kedua tangan kita. Nah, Allahumma summa sta'ib ra'saka bil mahsi, kemudian ratakanlah waktu kita mengusap sebagian kepala. Ini sudah tadilah tangan kanan sudah
tangan kiri sebagian kepala, yaitu dengan membasahi kedua tangan terlebih dahulu, kemudian menempelkan ujung-ujung jari kita yang kanan dengan ujung-ujung jari yang kiri. Kemudian kita meletakkan kedua-duanya itu atas depan kepala kita. Ini waktu hendak mengusap sebagian rambut. Nah, jadi ujung ini hendak. Nah, waktu mengusap rambut. Tapi tangan dibasahi dulu. Tempelkan ujung-ujung jari di sini mandak. Kemudian kita letakkanlah ibu jari kita pada kening ibu jari sini, ujung-ujung jari di sini. Nah, kemudian dijalankan ke belakang. Nah, itu berikan pul. Satu, basahi pul. Yang kedua, tempelkan lagi sini, keluarkan pul. Nah, kayak itu. Sudah biasa lebih nggawin kayak itu. Nang parah bandar basuh kepala yang. Oh ya. Kadang-kadang nang dibasuh tuh dahi. Nah ya dahi. Hanya belajar anu kan? Belajar wudu. Nah, ini kan fatal ini. Sebab membasuh sebagian kepala itu adalah rukun wudu. Wamsahu biru'usikum. Nah, ilal qafa taruddahuma ilal muqaddamah. Jadi mbah sampai kofa ini beri tundun di belakangnya, tarik belakangnya ini, kembalikan pulang ke muka. Nah, fahazi marrah, ini baru sekali, karena ulang itu sampai 3 kali. Tab'alu zalika salasa marrah, 3 kali diulang-ulang kayak itu. Jadi ini di sini mandak ujung sini putar. Nah, berikan ulang. Nah, salih, basahi, ulangi sampai 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha, sama dengan bagian-bagian anggota wudu yang lainnya itu. Ya, itu hendaklah kita ulangi sampai 3 kali, itu sunat. Kecuali dalam keadaan darurat, bajunya kah ada cukup misalnya, atau waktunya kah sudah, artinya hendak ketinggalan sholat beserta imam, ketinggalan dengan takbir imam pertama, karena papa susah kali ya, supaya jangan tertinggal nih. Nah, apa yang dibaca kita waktu membasuh sebagian kepala kita? Allahumma ghashini birahmatik, ya Allah, liputilah diriku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, turunkanlah kepadaku akan keberkahan-keberkahanmu. Wa zillani tahta zilli arsyik yawma la zilla illa zilluk, berikanlah naunganmu ya Allah, ya, berikanlah naungan kepadaku, ya, di bawah naungan arasmu pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Jadi hari kiamat itu kita kada bisi tempat bernaung panas luar biasa, karena kita sudah terbiasa waktu membasuh sebagian kepala kita membaca doa ini, nah, mohon kepada Allah mendapatkan naungan kita. Kan nyaman kita ini kan ada kada tapi panas tuh bernaung. Maka sudah bisa digambarkan betapa panasnya keadaan waktu itu. Dalam riwayat itu dikatakan antara kepala kita lawan matahari itu 1 mil. Mil itu 2 makna. Mil yang jarak 6 km itu bisa, mil itu bisa juga dia alat untuk gesan bicelak, itu mil juga bahasa Arab. Jarak antara kepala kita lawan matahari itu 1 mil. Nang wah ini aja antara dunia bumi nih lawan apa matahari itu berapa miliar kilometer. Kayak apa panasnya? AC mati pulang. Wah, tepacur baju.
berkipas. Ini matahari didekatkan lawan kita kayak apa? Nah, kadang kalau diulahkan filmnya keadaan di hari itu, ya, kadang kawa dia. Di dalam kitab Azkar disebutkan, Allahumma harim sya'ari wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada tersentuh api neraka. Haramkanlah itu artinya jangan, halangilah daripada rambut dan kulitku daripada disentuh oleh api neraka. Wa azillni tahta asyik yauma la zilla illa zilluk. Jadi minta perlindungan kepada Allah jangan sampai disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang umum biasanya ini, yang di azkar ini, Allahumma harib sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah ini rambutku, ya, dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Nah, ini kan lebih singkat ini kan. Ya, lebih singkat kata-katanya nih. Umum ini biasanya ini dibaca waktu mengusap sebagian kepala itu. Nah, Summam sahuzunaika zahirahuma, kemudian usaplah kedua telinga johirnya kedua-duanya. Jadi mengusap johir kedua telinga itu kayak apa? Wa batinahuma, dan bagian dalam telinga, bagian batin. Kalau dalam fikih itu kita harus paham arti johir, arti batin. Kalau tangan, telapak tangan ini batin, batinul qab. Ini luar, zohirul qab. Nah, kalau telinga itu ada yang disebut johir, ada bagian dalam gitu. Batinnya kayak apa? Nah, jadi mengusap bagian johir daripada telinga dan bagian batinnya itu dengan air yang baru lagi. Basahi pulang tangan, hendak basuh telinganya. Wa adkhil musabbahataik, masukkan dua telunjuk. Mungkin ada yang kada biasa lagi nih. Membasuh telinga itu dua telunjuk dimasukkan somakhoin. Nah, ini tugas telunjuk. Sekarang tugas dua ibu jari. Di mana posisi ibu jari ini di mana? Nah, ibu jari manak di sini. Ini ujungnya putar ke sini. Karena telunjuk ini bekerja pulangnya. Di telinga kita ini ada lipatan-lipatan. Kalau pian pegang lipatan-lipatan tuh udah kayak ada lemaknya, tuh udah kayak riget tuh pian. Mohon kita membasuh kayak ini aja. Ini masih menempel di sini kayak apa ini? Nah. Pisomeh ozne wadrihima pil ma'atib. Nah, ini wadrihima pil ma'atib. Jadi telunjuk ini diputar-putar di sini. Ini masuk dulu sini putar, baru putar sini. Ada lipatan di sini. Nah, tarik ke atas. Ini bekerja memutarnya ke sini. Di dalam kitab Taqriyatus Sadidat itu bahkan pianlah membasuh telinga itu sampai 9 kali. Membasuh tangan dulu. 1, 2, 3. Gitu pulang. Nah, itu sini pulang. Itu hanya terakhir hanya. Nah, basahi pulang. 9 jumlahnya. Jadi banyak banget sebenarnya, ya, perkara-perkara yang sunat di waktu kita mengerjakan wudhu itu banyak sebenarnya. Mohon kita mengkaji, mempelajari macam-macam. Nah, kita kan biasa menggawe itu. Kadang-kadang kita ini mengandalkan air keran. Keran ini kan mohon kita putar itu deras. Itu kita hendak menggawe nang sunat-sunat tuh rasa kada mungkin, karena deras itu kayak dikejar waktu. Sayang banyu terbuang kayak itu kalau. Jadi sedang-sedang jangan mutar tuh, ya kalau supaya nyaman kawam gawe itu nambah saya putar pulang. Wamsah zohira uzunaika bibadni
ibhamaika. Nah, kemudian diusap bagian johir dua telinga kita dengan bagian dalam ibu jari. Ibu jari ini, bagian dalam ini. Nah, ke sini. Jadi ini mengusap johirnya telinga di sini. Batin telinga di sini. Ini johirnya di sini. Ini diputar. Mudahan kita kau amalkan ya Allah. Mun sudah lawas tahu pian kau amalkan. Mun hanya mendengarnya bingung ini. Karena kada biasa membasuh telinga nangka itu. Sebagaimana mengusap rambut kada biasa. Makanya kadang-kadang kita perlu juga lihat pauduan tuh nah. Pauduan nah lihat deh. Apa yang dibaca waktu kita membasuh kedua telinga itu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam kelompok orang yang suka memperhatikan kata-kata atau kalimat yang bagus dan mengikuti yang terbagus, yang terbaik. Artinya telinga kita ini supaya katuju pada dengar kajian ilmu agama, katuju mendengar. Kadang alergi itu telinganya, maka dibiasakan telinga itu katuju mendengar nasihat agama. Nah, sebab ada pernah satu riwayat di zaman Nabi, itu Nabi masih ada, manakala Nabi SAW menyolatkan satu jenazah, para sahabat ada di samping Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manakala Nabi akan menyolatkan jenazah tadi, sekalinya keranda jenazah itu bergerak. Kerandanya itu bergerak. Ini pernah terjadi di zaman Al-Arif Billah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sedang diundang untuk menghadiri jenazah di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Pernah waktu itu ujar beliau, fakabbara iman bi khamsi takbirat. Imamnya aja bertakbir sampai 5 kali. Karena ternyata apa? Di dalam keranda itu ada ular yang melilit jenazahnya. Coba bayangkan pian. Jadi kalau orang tuh dasar kada sembahyang kayak apa aja, di mana aja disembahyangkan, di mana aja dikuburakan, biar di kuburan kaum muslimin, orang-orang soleh sebagainya, mundasar meninggalkan sembahyang, dia bakal mendapatkan siksaan berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu Nabi SAW menyolatkan jenazah ini, tiba-tiba ular itu keluar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar karena khawatir Nabi dipatuk oleh ular, akan dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu ujar ular tadi, ternyata ini bukan ular biasa. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mau memukulku? Aku pun diperintahkan untuk menyiksa si jenazah ini, ujar ular tadi. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai ular, apa sebenarnya kesalahannya ini? Si jenazah ini kesalahannya apa? Karena ular ini mengisap darah si jenazah dan memakan-makan daging-dagingnya itu. Ada 3 wahai Abu Bakar kesalahannya. Apa itu? Yang pertama tarikus sholah. Orang ini meninggalkan sholat. Yang kedua apa? Mani'uz zakah. Kada hakun berzakat. Padahal sudah sampai masanya untuk berzakat, kada dikeluarkannya zakatnya. Bahnu karena masalah fikih ini diakalinya. Nang sudah sampai haulnya anak datang, ya Allah, bariakannya kan bininya berlewat kan diambilnya pulang. Jangan makali. Lalu apa kesalahan ketiga orang ini ya wahai ular, ujar Sayyidina Abu Bakar? Yang ketiga adalah la yasma'u qaulal ulama. Orang ini telinganya kada mau pada dengar pesan-pesan moral, pesan-pesan agama yang mestinya dia perhatikan agar dia tahu yang mana benar, yang mana yang salah. Kada pedulinya.
Inilah siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ular tadi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan ya keluarga kita termasuk daripada muqimus shalah, orang yang senantiasa melaksanakan salat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.